Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Tekad Matulatan selaku dosen pengampu mata kuliah Perancangan dan Analisis Algoritma. Sebelumnya, perkenalkan kelompok kami dengan beranggotakan Siska Wulandari dengan NIM 21010-20015, Dava Yu Mujahida dengan NIM 21010-20023, dan saya sendiri Anissa Pratiwi dengan NIM 21010-20025. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang fase ketiga mengenai strategi penyelesaian. Pada pembahasan mengenai fase ketiga ini, sudah dilakukan coding grafis penerapan solusi, di mana strategi penyelesaian yang dipilih sesuai dengan kebutuhan atau penerapan dalam coding. Di sini, kelompok kami menggunakan strategi penyelesaian algoritma backtracking. Algoritma backtracking adalah metode pencarian yang mengikuti pendekatan rekursif untuk mengeksplorasi semua kemungkinan solusi dalam sebuah permasalahan. Pada dasarnya, algoritma backtracking mencoba langkah-langkah secara berurutan, memeriksa apakah langkah tersebut memenuhi kriteria solusi, dan jika tidak, mundur ke langkah sebelumnya atau backtrack untuk mencoba langkah alternatif. Prinsip dasar dari algoritma backtracking adalah pemecahan permasalahan menjadi serangkaian keputusan yang saling terkait. Setiap keputusan menghasilkan cabang-cabang keputusan baru yang harus dijelajahi. Jika pada suatu langkah ditemukan bahwa langkah tersebut tidak mengarah pada solusi yang valid, maka dilakukan backtrack atau mundur untuk mencoba langkah alternatif yang mungkin. Proses backtracking biasanya melibatkan pemilihan keputusan, pengecekan kriteria solusi, dan rekursi. Saat memilih keputusan, algoritma akan mencoba semua kemungkinan langkah yang mungkin. Kemudian, dilakukan pengecekan apakah langkah tersebut memenuhi kriteria solusi. Jika iya, solusi ditemukan. Jika tidak, algoritma akan melakukan rekursi untuk melanjutkan pencarian solusi dengan mempertimbangkan langkah berikutnya. Dalam konteks strategi penyelesaian, algoritma backtracking dapat digunakan untuk mencari solusi optimal dalam pergerakan droid merah dan droid hijau, dengan mengeksplorasi semua kemungkinan langkah dan melakukan pemotongan atau pruning pada langkah-langkah yang tidak memenuhi kriteria atau mengarah pada solusi yang tidak valid. Berikut ini merupakan perancangan coding grafis untuk menampilkan peta. Array peta diinisialisasi dengan ukuran 13x13. Ini menunjukkan bahwa peta yang digunakan memiliki dimensi 13x13 sel. Kemudian array list droid merah list dan droid hijau list diinisialisasi. Ini digunakan untuk menyimpan data posisi droid-droid pada peta. Kemudian variabel jarak pandang hijau diinisialisasi dengan nilai 5. Ini digunakan untuk mengatur jarak pandang droid hijau. Kemudian, tampilkan peta. Metode tampilkan peta digunakan untuk menampilkan peta dalam bentuk GUI. Panel peta panel dihapus semua komponennya dengan memanggil peta panel. Kemudian, remove all. Hal ini berguna untuk membersihkan panel sebelum menampilkan peta yang baru. Melalui nestlog_for, setiap elemen pada array peta diperiksa. JPanel baru, sel panel, dibuat untuk mewakili setiap sel dalam peta. Jika nilai dalam elemen peta pada posisi IJ dalam 1, maka sel panel diatur background-nya menjadi color black yang mewakili tembok. Jika bukan, maka sel panel diatur background-nya menjadi color white yang mewakili jalan. Setelah setiap sel panel dibuat dan diatur, panel ini ditambahkan ke peta panel untuk ditampilkan. Algoritma backtracking dapat digunakan untuk mengimplementasikan strategi penyelesaian pada permainan dengan fitur-fitur yang ditampilkan pada permainan seek and hit game. Yang pertama, memulai atau menggerakkan droid. Ketika tombol start ditekan, fungsi start game akan dipanggil. Dalam fungsi start game, Anda dapat mengimplementasikan logika untuk memulai atau menggerakkan droid sesuai dengan aturan permainan.
Misalnya, Anda dapat menggunakan loop atau kondisi untuk menggerakkan droid secara berurutan atau acak, dan memperbarui tampilan peta setiap kali posisi droid berubah. Analisis codingan membuat start game menampilkan action listener ke tombol start button menggunakan metode ADD action listener. Membuat objek action listener baru dengan mengimplementasikan antarmuka action listener. Override metode action performance action event dalam action listener untuk menentukan tindakan yang akan dilakukan saat tombol start diklik. Aksi pada action listener. Di dalam metode action performance action event, ada pemanggilan start game yang akan memulai atau menggerakkan droid start game. Kemungkinan adalah metode lain dalam program yang akan menjalankan logika permainan atau menggerakkan droid dengan menggunakan action listener. Ketika tombol start diklik, aksi ditentukan dalam metode action performance akan dijalankan. Hal ini kemungkinan mengimplementasikan logika permainan atau penggerakan droid untuk dimulai. Yang kedua, menghentikan atau pause gerakan droid. Ketika tombol pause ditekan, fungsi pause game akan dipanggil. Dalam fungsi pause game, Anda dapat mengimplementasikan logika untuk menghentikan gerakan droid, misalnya dengan menghentikan loop atau menonaktifkan fungsi yang bertanggung jawab atas pergerakan droid. Analisis codingan membuat tombol pause. Menambah action listener ke tombol pause button menggunakan metode ADD action listener. Membuat objek action listener baru dengan mengimplementasikan antarmuka action listener. Override metode action performance action event dalam action listener untuk menentukan tindakan yang akan dilakukan saat tombol pause diklik. Aksi pada action listener. Di dalam metode action performance action event, ada pemanggilan pause game yang akan menjalankan logika untuk menjeda permainan pause game. Kemungkinan ada metode lain dengan program yang akan menghentikan pergerakan droid atau mengatur status permainan menjadi jeda. Dengan menggunakan action listener, ketika tombol pause diklik, aksi ditentukan dalam metode action performance akan dijalankan. Hal ini kemungkinan implementasi logika atau menjeda permainan atau menghentikan pergerakan droid sesuai dengan kebutuhan aplikasi. Yang ketiga ada mengacak peta. Ketika tombol acak peta ditekan, fungsi acak peta akan dipanggil. Dalam fungsi acak peta, Anda dapat menggunakan logika atau algoritma acak untuk mengacak peta. Misalnya, Anda dapat menggunakan objek random untuk menghasilkan nilai acak atau 0 dan 1 untuk setiap sel pada peta, di mana 0 mewakili jalan dan 1 mewakili tembok. Analisis codingan membuat tombol acak peta. Membuat objek menambahkan action listener ke tombol action peta button menggunakan metode ADD action listener. Membuat objek action listener baru dengan mengimplementasikan antarmuka action listener. Override metode action performance action event. Dalam action listener, untuk menentukan tindakan yang akan dilakukan saat tombol acak peta diklik, aksi pada action listener. Di dalam metode action performance, ada pemanggilan acak peta yang akan menjalankan logika untuk mengacak peta. Acak peta adalah metode lain dalam program yang akan mengacak posisi tembok atau elemen-elemen dalam peta dengan menggunakan action listener. Ketika tombol acak peta diklik, aksi ditentukan dalam metode action performance akan dijalankan. Hal ini kemungkinan implementasi logika untuk mengacak peta seperti mengacak posisi tembok atau elemen-elemen dalam peta sesuai dengan kebutuhan aplikasi. Yang keempat, mengacak posisi awal droid merah. Ketika tombol acak posisi merah ditekan, fungsi acak posisi merah akan dipanggil. Dalam fungsi acak posisi merah, Anda dapat menggunakan logika atau algoritma acak untuk mengacak posisi awal droid merah. Misalnya, Anda dapat menggunakan objek random untuk menghasilkan koordinat X dan Y acak antara 0 dan 12, indeks matriks untuk setiap droid merah. Analisis codingan membuat tombol acak posisi droid merah. Menambahkan
action listener ke tombol acak posisi merah button menggunakan metode ADD action listener. Membuat objek action listener baru dengan mengimplementasikan antarmuka action listener override metode. Action format action event. Dalam action listener untuk menentukan tindakan yang akan dilakukan saat tombol acak posisi dot merah diklik asli pada action listener dalam metode action format action event. Ada panggilan acak posisi merah yang akan menjalankan logika untuk mengacak posisi dot merah. Acak posisi merah kemungkinan adalah metode lain dalam program yang akan mengacak posisi dot merah pada peta dengan menggunakan action listener. Ketika tombol acak posisi dot merah diklik, aksi yang ditentukan dalam metode action format akan dijalankan. Hal ini kemungkinan implementasi logika untuk mengacak posisi dot merah pada peta sesuai dengan kebutuhan aplikasi. Selanjutnya, mengacak posisi awal dot hijau. Ketika tombol acak posisi hijau ditekan, fungsi acak posisi hijau akan dipanggil. Dalam fungsi acak posisi hijau, Anda dapat menggunakan logika atau algoritma acak untuk mengacak posisi awal dot hijau. Misalnya, Anda dapat menggunakan objek random untuk menghasilkan koordinat X dan Y acak antara 0 dan 12 indeks matriks untuk dot hijau. Yang keenam, menambahkan jumlah dot merah. Anda dapat menambahkan logika atau algoritma tambahan untuk menangani penambahan jumlah dot merah. Dalam fungsi acak posisi merah, Anda dapat menggunakan objek random untuk menghasilkan jumlah dot merah acak antara 1 dan 5, dan kemudian menggunakan loop untuk mengacak posisi awal masing-masing dot merah. Yang ketujuh, mengatur jarak pandang dot hijau melalui slider. Ketika nilai pada slider jarak pandang berubah, fungsi update pandangan hijau akan dipanggil melalui listener change listener. Dalam fungsi update pandangan hijau, Anda dapat mengambil nilai jarak pandang yang baru dari slider dan memperbarui tampilan label pandangan hijau label. Selanjutnya, Anda dapat menggunakan nilai jarak pandang yang baru dalam logika atau algoritma pergerakan dot hijau untuk membatasi jarak pandangnya. Berikut adalah membuat slider jarak panjang. Membuat objek JSlider dengan rentang nilai 1 hingga 10. Jarak pandang slider new JSlider 1,10. Slider ini akan menampilkan nilai jarak pandang dengan rentang 1 hingga 10. Konfigurasi slider. Mengatur langkah besar major tick spacing sebesar 1. Jarak pandang slider set major tick spacing 1. Mengaktifkan snapping ke nilai-nilai yang ada pada slider. Jarak pandang slider set snap to ticks true. Menampilkan tanda-tanda ticks pada slider. Jarak pandang slider set pan ticks. Menampilkan label-label dengan nilai-nilai pada slider. Jarak pandang slider set pan labels. Menambahkan change listener. Menambahkan change listener ke slider. Jarak pandang slider menggunakan metode add change listener. Membuat objek change listener baru dengan mengimplementasikan antarmuka change listener. Override metode state change event A dalam change listener untuk menentukan tindakan yang akan dilakukan saat nilai slider berubah. Aksi pada change listener. Di dalam metode state change event A, nilai jarak pandang dot hijau diubah menjadi nilai dari slider jarak pandang hijau. Jarak pandang slider get value kemudian dipanggil metode update pandangan hijau yang mungkin akan memperbarui tampilan atau perilaku dot hijau berdasarkan nilai jarak pandang yang baru. Dengan menggunakan change listener pada slider, ketika nilai slider jarak pandang berubah, aksi yang ditentukan dalam metode state change akan dijalankan. Hal ini memungkinkan implementasi logika untuk mengubah jarak pandang dot hijau dan memperbarui tampilan atau perilaku sesuai dengan nilai yang dipilih oleh pengguna melalui slider. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai fase ketiga. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.